Setiap harinya, berita-berita seputar Marvel terus bergulir membuat kita semakin penasaran dengan proyek yang akan datang. Oleh karena itu, sekarang kami mempunyai segmen khusus yang bernama Marvel Indo News, sebuah segmen yang menyajikan berita terbaru seputar Marvel. Sebelumnya, kami sudah pernah membuat beberapa video yang kami beri judul sebagai kabar Marvel sepekan. Namun karena kami tidak bisa konsisten untuk merilisnya setiap minggu, maka kami putuskan untuk mengganti segmen tersebut dengan segmen ini. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan kali ini kami akan mengabarkan berita terbaru, berita yang tentunya menarik dan kami yakin kalian wajib mengetahuinya. Semoga setelah menyaksikan video berikut, pengetahuan kalian seputar Marvel bisa semakin bertambah dan kalian semakin tertarik untuk mengikuti tayangan Marvel yang akan datang. Seperti biasa, silakan klik tombol subscribe-nya bagi kalian yang baru bergabung atau kalian yang baru menemukan channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya juga agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Berita yang pertama, kita buka dengan game baru dari Marvel. Satu fakta yang kita ketahui, Marvel memang tergolong sukses dalam bidang film layar lebar. Namun untuk game, keberhasilan mereka masih tergolong naik turun, kadang sukses dan kadang malah sebaliknya. Namun, hal itu tidak membuat Marvel kapok dan terus mencoba untuk merilis game berdasarkan karakter pahlawan super yang mereka miliki. Sekitar seminggu yang lalu, Marvel tiba-tiba merilis teaser pendek yang memperlihatkan America Chavez, Venom, dan Ironheart bertempur melawan pasukan Dr. Doom atau yang sering dikenal dengan Doombot. Ada juga penampakan dari Galactus dan nama-nama dari banyak sekali karakter Marvel yang dipamerkan. Dari penampakan grafisnya, kita sudah tahu bahwa teaser ini adalah game baru yang akan segera dirilis oleh Marvel. Sebelumnya kami sempat bingung apakah game ini akan dirilis untuk smartphone atau untuk konsol seperti PlayStation, Xbox, atau Nintendo Switch, mengingat grafiknya yang tergolong cukup lumayan untuk sebuah game. Tapi setelah melihat gameplaynya, kami yakin game ini dirilis untuk smartphone. Ya, dengan video trailer yang memperlihatkan pertarungan seru dengan grafis yang lumayan, ternyata game ini adalah game berbasis collectible card game yang bisa kalian unduh jika sudah tersedia. Game besutan Newverse ini diberi nama Marvel Snap. Kalian akan bertanding 1 lawan 1, di mana kalian harus mempersiapkan deck yang nantinya akan berisi kartu dari superhero dan supervillain terkenal. Kombinasi kartu yang kalian pilih akan menentukan kemenangan kalian di dalam game ini. Durasi untuk pertandingan ini adalah 3 menit dan gamenya sudah dibuat lebih simpel daripada game-game sejenis yang lain. Jika kalian yakin kemenangan sudah di depan mata, kalian bisa mengaktifkan fitur Snap ala Thanos guna memperbanyak hadiah yang kalian dapatkan. Itulah alasan kenapa game ini diberi nama Marvel Snap. Ada sekitar 150 karakter yang bisa kalian pakai dan koleksi. Juga ada unsur multiverse di mana akan ada varian dari beberapa karakter yang juga bisa kalian pakai. Game dengan model seperti ini kami rasa cukup fresh, mengingat game-game zaman sekarang yang didominasi MOBA dan juga Battle Royale. Jika kalian bosan karena sering lose streak atau gak pernah chicken dinner, Marvel Snap bisa menjadi sarana untuk refreshing. FYI, berdasarkan data yang kami peroleh, game ini mendapatkan pendanaan sebesar 30 juta US dollar yang jika dirupiahkan menjadi sekitar 436 miliar rupiah. Jadi bisa dipertimbangkan seperti apa keseruan permainannya kelak. Game ini kemungkinan besar free to play dan bisa dimainkan untuk platform iOS, Android, serta PC. Untuk info perilisan pastinya masih belum diketahui, namun rencananya akan siap dimainkan untuk tahun 2022 ini. Nah, siapa yang tertarik dengan game Marvel satu ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Beralih dari game, sekarang kita bahas mengenai wahana rekreasi keluarga yang diberi nama Avengers Campus. Kalian tentu pernah mengunjungi wahana rekreasi minimal 1 kali selama kalian hidup. Tapi pernahkah kalian mengunjungi wahana bertemakan Marvel dengan lisensi resmi dari Marvel Studios? Ya, Avengers Campus bisa menjadi solusi untuk kalian yang terobsesi terhadap wahana superhero Marvel. Jika sebelumnya Avengers Campus sudah dibuka di Disneyland California, sekarang giliran Disneyland Paris yang segera kebagian pembukaan perdananya. Singkatnya, Avengers Campus adalah salah satu tempat rekreasi dengan lokasi, ornamen, wahana permainan, dan pernak-pernik di dalamnya yang semuanya bertemakan Marvel.
Menariknya, di sini juga dihadirkan atraksi eksklusif yang mengambil inspirasi dari film Marvel Studios yang sudah dirilis. Para pengunjung bisa menyaksikan pertarungan ikonik antara supervillain dengan superhero favorit mereka. Ini seperti yang diperlihatkan dalam cuplikan trailer singkat yang mempromosikan Avengers Campus. Superhero terkenal seperti Iron Man, Spider-Man, Black Widow, Guardians of the Galaxy, unsur-unsur Wakanda, serta masih banyak yang lainnya akan kalian temukan di sini. Tanggal resmi pembukaan Avengers Campus di Paris memang belum diumumkan, namun bisa dipastikan akan dibuka tahun 2022 ini. Menurut informasi yang kami dapatkan, wahana ini menghabiskan dana sebesar 2 miliar US dollar atau sekitar 29 triliun rupiah untuk dapat merealisasikannya. Sebuah angka yang cukup fantastis untuk menghadirkan hiburan berkelas kepada seluruh fans Marvel dimanapun mereka berada. Nah, siapa yang tertarik untuk berwisata di tempat ini? Untuk tiket masuknya, Disney mematok harga sekitar 900 sampai 1 jutaan sesuai jenis tiket dan ini masih dalam masa promosi. Jadi buat kalian yang berencana liburan ke Paris atau kalian sedang berada di sana, tidak ada salahnya untuk mampir ke wahana rekreasi yang satu ini. Kabar berikutnya yang wajib kalian ketahui adalah Scarlet Witch yang mendapatkan proyek solonya. Informasi ini datang pertama kali dari sumber Murphy Multiverse. Menurut bocoran dari orang dalam, proyek Scarlet Witch sedang dipersiapkan dan sekarang masih dalam tahap pengembangan. Jika informasi ini benar, maka bisa dipastikan penampilan Scarlet Witch dalam Multiverse of Madness bukan menjadi penampilan terakhirnya. Masih sedikit informasi yang didapatkan terkait proyek satu ini, namun berdasarkan laporan, kisahnya akan terinspirasi dari event komik berjudul Children Crusade yang mengisahkan si kembar ditemani para Young Avengers mencari ibu mereka yang hilang. Wah, kita tinggal menunggu saja bagaimana kisah Wanda Maximoff setelah dikisahkan bunuh diri dalam Multiverse of Madness. Begitu nanti ada informasi terbaru, kami akan segera sampaikan kepada kalian. Berikutnya ada kabar yang masih hangat, ada bocoran dari penampakan Namor beserta asal-usul yang dibuat sedikit berbeda. Namor, The Submariner, merupakan karakter penting yang seringkali dikabarkan akan muncul dalam film sequel Black Panther yang berjudul Wakanda Forever. Memang, sampai video ini dibuat, Marvel Studios masih memilih diam dan belum berkomentar apa-apa terkait sosok Namor dalam film ini. Namun bukti-bukti kuat yang sudah diperoleh semakin menguatkan bahwa Namor memang menjadi karakter penting dalam film ini. Beberapa bulan yang lalu, Charles Murphy dari situs Murphy Multiverse mengabarkan bahwa Namor dipastikan menjadi musuh utama dalam film Black Panther, dengan Marvel Studios yang memilih aktor bernama Tenoch Huerta untuk memerankan karakter tersebut. Kemudian, sekitar seminggu yang lalu, muncul gambar buram di internet yang memperlihatkan penampakan dari sosok Namor. Foto ini sejatinya adalah gambar promosi untuk Black Panther Wakanda Forever yang dibocorkan oleh The Den of Nerd. Gambarnya memang sengaja diburamkan terkait copyright atau hak cipta karena memang belum saatnya untuk dipublikasikan. Tapi jika gambar itu diilustrasikan, maka hasilnya adalah penampakan Namor dengan celana pendek khas seperti di dalam komik. Hal ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa Namor akan mengenakan kostum yang terinspirasi dari suku Maya. Hal yang sama juga diperlihatkan dengan merchandise seperti topi dan jaket dari kru film Black Panther Wakanda Forever. Jika bocorannya terbukti akurat, maka bisa dipastikan kisah Namor di MCU akan dibuat sedikit berbeda dengan kisah di dalam komik. Pasalnya, ada indikasi kuat bahwa Atlantis dari Namor akan didasarkan pada peradaban suku Maya, bukan lagi peradaban Yunani kuno seperti di dalam komiknya. Alasan ini kami rasa cukup menarik dan bisa bertujuan untuk membedakan Atlantis dari Aquaman yang sudah diperlihatkan terlebih dahulu. Jadi baik Namor dan Aquaman akan mendapatkan Atlantis versi mereka masing-masing dan tidak sama. Wah, saya yakin kita semua sudah tidak sabar untuk melihat seperti apa Namor versi MCU yang dihadirkan dalam film Black Panther nanti. Apakah Namor adalah sosok di balik tewasnya T'Challa? Atau mungkin ada adu domba dari seseorang? Atau bahkan mungkin Namor dibuat sebagai mutan? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita harus bersabar karena film ini akan tayang mulai 11 November tahun ini. Kabar selanjutnya datang dari serial Miss Marvel. Kalian pasti sudah tahu bahwa serial Marvel selanjutnya yang segera tayang adalah Miss Marvel, mengisahkan seorang remaja muslim keturunan Pakistan bernama Kamala Khan yang ditakdirkan menjadi seorang superhero. Meskipun kekuatannya dibuat sedikit berbeda dengan komik, namun antusias penggemar tetap tinggi untuk menyaksikan serial dengan episode terbatas ini. Hal ini dibuktikan dengan ulasan positif yang keluar dari banyak reviewer yang berkesempatan untuk menyaksikan serialnya beberapa minggu sebelum perilisan.
Beberapa dari mereka menyoroti penampilan Iman Vellani yang sukses menghidupkan karakter Kamala Khan. Plot serialnya yang menarik dan membawa kejutan, Marvel Studios sukses menghidupkan kisah komik ke dalam serial live action, dan tone serial yang cerah serta colorful juga ulasan positif yang lainnya. Ini membuktikan bahwa serial Miss Marvel bisa diterima meskipun dibuat sedikit berbeda dari kisah asli di dalam komiknya. Nah, berdasarkan laporan dari situs The Direct, di mana mereka mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan screening serial ini lebih awal, serial Miss Marvel episode pertama akan berdurasi 49-50 menit, sementara untuk episode kedua akan berdurasi 51-52 menit. Durasi di atas memang tergolong umum bagi serial Marvel Studios yang tayang di Disney+. Juga tercatat sejauh ini belum ada serial yang berdurasi tepat 1 jam atau 60 menit. Nah, serial Miss Marvel ini bisa kalian saksikan mulai 8 Juni dengan total 6 episode hanya di layanan streaming Disney Plus Hotstar. Berikutnya, ada kabar dari serial Loki Season 2 yang segera memulai proses syuting. Serial Loki mengisahkan petualangan sang dewa licik yang menjelajahi banyak timeline dan mendapatkan pelajaran yang sangat berarti dari sana. Memperlihatkan otoritas yang mengurus permasalahan seputar waktu, varian-varian Loki dari multiverse, dan juga sosok varian dari Kang the Conqueror. Serial Loki season pertama sudah selesai tentunya dengan kisah yang cukup menggantung, sehingga kita dibuat penasaran untuk menyaksikan keseruan kisah selanjutnya. Kabar baiknya, serial Loki season 2 dipastikan akan dibuat, dan bulan depan proses syuting sudah mulai dilakukan. Informasi ini berasal dari situs Production List yang mendata serial Loki season 2 akan syuting pada 6 Juni nanti, dengan London yang dipilih sebagai lokasi syutingnya. Jika melihat season pertama, serial Loki membutuhkan waktu 3 bulan untuk melakukan proses syuting. Ini berarti season 2 kemungkinan juga sama, dari bulan Juni hingga Agustus nanti. Wah, siapa di sini yang tertarik untuk menyaksikan kelanjutan serial Loki? Kalian harus sedikit bersabar, pasalnya serial ini kemungkinan besar akan tayang pertengahan tahun depan. Kemudian, ada kabar seputar serial Daredevil yang resmi akan dibuat oleh Marvel Studios. Serial Daredevil yang sempat rilis di Netflix mendapatkan banyak pujian dari pencinta Marvel. Jalan cerita yang seru, akting yang natural, dan unsur kekerasan kategori dewasa menjadikan serial ini diminati oleh banyak orang. 2018 lalu, serial ini dipastikan selesai berkat keputusan Disney yang mewajibkan serial superhero Marvel hanya tayang di Disney Plus dan diproduksi oleh Marvel Studios, membuat sebagian penggemar menjadi kecewa karena keputusan untuk menyudahi kisah sang pengacara buta. Menariknya, kemunculan Daredevil di No Way Home bukan hanya untuk fanservice semata. Marvel Studios secara resmi menetapkan serial Daredevil untuk diproduksi dan tayang di Disney+. Variety mengabarkan berita ini pertama kali, dan The Hollywood Reporter menambahkan bahwa Daredevil akan menjadi serial Marvel Netflix pertama yang dibuat sebagai baru, namun masih berlanjut dari kisah sebelumnya. Sehingga tidak jelas apakah ini full reboot, kelanjutan langsung dari acara-acara sebelumnya, atau kombinasi keduanya. Yang jelas, dengan kabar ini kita menjadi sedikit lega karena Daredevil tidak selesai dan masih bisa berlanjut. Rumor menyebutkan bahwa Matt Murdock, selaku alter ego dari Daredevil, bahkan akan diperlihatkan dalam serial She-Hulk yang akan datang. Mungkin dibuat sebagai cameo singkat sebelum nanti mendapatkan serial solonya. Sekarang mari kita berharap semoga serial Daredevil buatan Marvel Studios kualitasnya bisa lebih dari serial sebelumnya. Dan yang jelas, unsur kekerasan tidak boleh sampai dirubah, dikurangi, apalagi dibuat aman untuk anak-anak. Jika sampai unsur itu dihilangkan, saya yakin banyak penggemar yang akan kecewa dengan Disney dan juga Marvel Studios. Terakhir, ada kabar dari Disney yang memberikan sedikit improvement terhadap CGI dari She-Hulk. Ya, She-Hulk adalah serial yang dipastikan dibuat oleh Marvel Studios. Menjadikan karakter CGI sebagai pemeran utama sebenarnya adalah keputusan yang cukup beresiko. Pasalnya, jika sampai CGI-nya tidak memuaskan mata para penonton, alhasil serialnya akan mendapatkan ulasan yang kurang memuaskan. Inilah yang terjadi dengan She-Hulk. Begitu trailernya dirilis, banyak penonton yang merasa CGI-nya kurang sempurna, dan mereka bahkan menyamakannya dengan karakter Fiona, istri dari Shrek. Kita tidak tahu apakah penampilan She-Hulk di trailer masih belum selesai 100% atau memang seperti itu hasilnya. Nah, mengetahui hal ini, Disney terlihat sudah memberikan sedikit upgrade dengan trailer yang dirilis di layanan streaming mereka. Memang, perbedaannya tidak begitu jelas, namun jika kita perhatikan lebih dalam, versi upgrade terlihat lebih hidup dan lebih natural.
Ditambahkannya shading, pori-pori, dan unsur-unsur lain menjadikan She-Hulk sedikit lebih baik daripada sebelumnya. Keputusan menghidupkan karakter She-Hulk versi live action memang termasuk keputusan yang berani. Dan meskipun CGI-nya jauh dari kata maksimal, trailer pertama sudah ditonton 78 juta view dalam waktu 24 jam saja. Ini menjadikannya sebagai trailer serial MCU yang paling banyak ditonton di urutan kedua di belakang The Falcon and the Winter Soldier. Ya, dengan budget 200 juta dolar atau sekitar 2,9 triliun, seharusnya penampakan CGI dari She-Hulk harus bisa lebih baik dari trailer sehingga bisa memuaskan mata para penontonnya. Nah, serial She-Hulk siap tayang pada 17 Agustus tahun ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan itulah serangkaian kabar terbaru dari Marvel yang sudah kami pilihkan khusus untuk kalian. Semoga setelah menyaksikan video ini, pengetahuan kalian semakin bertambah dan semakin tertarik untuk mengikuti berita-berita Marvel yang lainnya. Dari berita yang sudah kami sampaikan di atas, mana yang paling menarik versi kalian? Silahkan beri tanggapannya di kolom komentar. Jangan lupa like video ini jika menurut kalian menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out dan sampai jumpa di video lainnya.